Kakak Esther Tari. Ya, berdoa untuk firman Tuhan ya. Yuk berdoa sudah. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan perdenganmu sepanjang hari ini ya Tuhan. Engkau telah menuntun kami, menyertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tiba saat kami akan mulai ibadat roket kami pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman ya Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar ya Tuhan menjadi rima dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya ini berdoa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Kita mulai firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan belajar sama-sama di akhir tahun ini tentang menjadi teladan. Jadi kita sudah mendengar firman Tuhan sepanjang tahun, ya semestinya seharusnya kita anak-anak muda ini menjadi teladan. Jadi kok anak-anak muda, Pak? Oh ya, apakah anak muda bisa jadi teladan? Bisa. Kenapa tidak bisa? Anak muda bisa menjadi teladan ya. Kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini kalimat ini, firman ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya. Janganlah memandang rendah ya. Kalau firman ini sebenarnya yang punya arti yang pertama adalah jangan menganggap rendah ketika kita masih masa muda ya. Jangan memandang rendah masa mudamu. Kalau kita baca 1 Timotius 5 ayat 1 dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Artinya orang-orang muda itu tidak boleh ditegur sembarangan, dia harus ditegur sebagai layaknya seorang saudara, ya, seorang yang memiliki tingkatan yang bukan direndahkan, tetapi sebagai sesama ya. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ini yang ditulis juga kepada Titus ya, bahwa anak-anak muda itu sebenarnya bukan kelompok yang rendah, walaupun dalam budaya kita di budaya timur biasanya kalau yang dianggap lebih tinggi itu adalah orang tua. Kalau orang muda itu adalah orang yang di bawah orang tua, orang yang rendah, yang tidak boleh dianggap sama di dalam satu pergaulan sosial. Tetapi firman Tuhan kali ini mengatakan jadilah teladan sekalipun kita anak-anak muda ya. Kemudian baca di 1 Korintus 16 ayat 10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Ya, anak-anak roket juga harus memiliki pandangan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang berharga ya, anak-anak Tuhan yang juga seharusnya sudah bersama-sama melayani Tuhan di dalam gereja, dan melayani Tuhan bukan dengan ketakutan, bukan dengan perasaan bahwa kita masih muda dianggap rendah, tetapi kita adalah sama ya. Kemudian di 2 Timotius 1 ayat 7-8, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, dan seterusnya ya. Melainkan ikutlah menderita Injil bagi kekuatan Allah. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa masa muda itu adalah sebenarnya masa yang kita harus terus ikut melayani Tuhan, dan masa yang kita memandang masa muda itu masa yang berharga ya, bukan masa yang kita merendahkan, kita masih muda, kita mau bikin apa misalnya. Tetapi Paulus mengatakan justru pada masa muda itu kita menjadi teladan bagi orang lain. Nah, syarat supaya jangan direndahkan itu adalah jadi contoh. Makanya yang kedua firman ini sebenarnya
ingin mengatakan bahwa kita harus jadi teladan atau jadi contoh supaya masa muda kita tidak direndahkan orang lain dan kita pun juga tidak memandang rendah masa muda kita ya. Di Titus 2 ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu ya. Kemudian 1 Korintus 4 ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang keturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi kepada Timotius, kepada Titus, Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa kita sekalipun anak-anak masih roket, anak-anak muda semua ini ya, kita harus jadi teladan, jadi contoh ya, di dalam kehidupan kita. Tadi kalau kita lihat di dalam ayat firman yang di depan, itu adalah jadi teladan orang percaya dalam apa perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam apa kesucian. Nah, kita jadi ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 13, katakan kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sehingga memang di dalam kehidupan anak-anak muda, kalau mau dihargai orang, maka harus jadi contoh. Kalau mau jadi sesuatu yang dilihat orang, sekalipun kita masih muda, kita harus jadi contoh. Seperti yang dikatakan Tuhan, bahwa kita harus jadi garam, harus asin, kalau tidak, kita akan tidak ada gunanya. Jadi yang namanya dampak atau pengaruh itu harus nyata, diakui dan dirasakan orang lain, sehingga memberi kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian dari ayat tersebut kita mesti bertanya, dampak dalam hal apa? Dalam hal yang kelihatan ya. Yang pertama tadi katakan dalam perkataan dan dalam tingkah laku ya. Perkataan dan tingkah laku kita itu berkenan di hadapan Tuhan, maka itu yang akan menjadi menimbulkan integritas dan otoritas. Nanti dipelajari ya. Istilahnya agak susah. Integritas, otoritas, apa sesuatu orang menghargai kita, orang mengikuti kita, bahkan kita menjadi teladan bagi orang lain ketika yang nampak dari luar yaitu perkataan dan tingkah laku kita itu berkenan di hadapan Tuhan ya. Itu kualitas lahiriah atau kualitas yang kelihatan ya. Karena perkataan dan tingkah laku itu akan diikuti dan harus diikuti dengan kualitas kasih, iman, dan kemurnian ya. Baca 1 Timotius 1 ayat 5 dikatakan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kasih itu adalah amal persaudaraan, memberikan diri sendiri untuk kebaikan orang lain. Kemudian iman itu berarti kesetiaan, dapat dipercaya. Ya, Paulus menambahkan harapan sebagai kebajikan ya. Kemurnian itu menunjuk pada kesucian seksual. Nanti dibaca sendiri ayatnya di 1 Timotius 2 ayat 5 dan beberapa ayat ya. Kemudian berdampak itu juga bukan hanya kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan dari luar, misalnya kasih, kesetiaan, kesucian ya, kualitas batiniah ya, yang Paulus berikan tadi ada berapa? Ada 5 ya. Perkataan dihubungkan dengan tingkah laku, ya ini perpaduan antara perkataan dan perbuatan. Kadang-kadang anak-anak muda apa yang dikatakan dan yang diperbuat itu harus sama ya. Kalau di kehidupan sehari-hari anak roket yang dikatakan itu jujur, yang dibuat juga harus jujur ya. Harus ada keseimbangan. Apa yang dikatakan ke orang tua dan apa yang dibuat ke orang tua itu semuanya harus jujur ya. Kemudian di dalam sifat ini ditambahkan apa kasih, kesetiaan, kesucian ya. Anak muda melalui firman ini sebenarnya tidak boleh merasa ketakutan atau terintimidasi dengan yang kelompok yang lebih tua, dan memang dalam norma budaya itu terkadang walaupun masih muda, dalam budaya itu pemuda menganggap kita rendah, tetapi dalam firman ini katakan meskipun masih muda tetap menjadi contoh dan teladan dalam pengajaran, perkataan, kasih, iman, kesetiaan, dan kemurnian dan kekudusan. Kemudian
Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap, ya. Sebenarnya ayat ini yang disampaikan Tuhan adalah satu kiasan tentang terang. Kalau di Markus 4 ayat 21 itu Tuhan Yesus berkata pada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau tempayan, ya. Padam karena gantang atau tempayan. Kalau kita di desa-desa di wilayah NTT, kita masih sempat melihat kalau di daerah yang terpencil itu kalau tempayan itu biasa, atau gantang yang biasa dibuat dari anyaman, itu untuk tempat biji-bijian, ya, beras, kemudian kacang hijau, jagung, kemudian itu bisa menjadi satu alat tukar kalau di suatu wilayah yang uang itu agak sulit untuk didapat. Sehingga gantang atau tempayan itu ukuran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau berbicara tentang uang, ya. Dalam kehidupan anak-anak muda, ya, mungkin kalian sekarang sudah ada yang SMA, ada yang sudah mulai kuliah, ya. Orang ini gambaran adalah orang yang selalu khawatir akan kehidupannya sehari-hari atau khawatir tentang uang, tentang masa depannya, akan menyebabkan pelitanya tidak bersinar atau seperti pelita yang tertutup dan gantang, ya. Atau nanti, ya, kalau nanti kalian dimasuk di dunia kerja, kalian bisa melihat bahwa orang yang hatinya itu melekat pada uang, pelayanannya juga segala hal yang dilakukannya itu tidak tulus pada Tuhan, dan itu yang menyebabkan terangnya tidak bercahaya atau padam atau tertutupi, ya. Kemudian di Markus 4 ayat 21 juga dikatakan seperti pelita yang ditaruh di tempat tidur, ya. Itu padam karena tempat tidur itu artinya tempat di bawah tempat tidur, kekudusan, ya. Itu menggambarkan tempat yang tersembunyi atau dosa pornografi yang disembunyikan orang. Ini dunia-dunia sekarang kan dunia-dunia internet. Jadi yang saya tahu bahwa di sekolah-sekolah itu guru-guru mulai merahasia handphone yang dibawa siswanya, dan memang tidak bisa dihindari bahwa siswa zaman sekarang sudah harus bawa handphone. Kemudian ketika dirahasia itu ternyata anak-anak SMP pun, ya, belum SMA, ini masih SMP pun juga ternyata ada beberapa anak juga yang didapati mengakses situs-situs yang pornografi atau situs-situs yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini untuk anak-anak muda tidak boleh dilakukan, ya. Sekali lagi untuk anak-anak muda. Kalau dulu zamannya Bapak masih muda seperti kalian, tidak mungkin seorang pembicara berbicara seperti ini. Tapi karena keadaan zaman sudah berubah, maka anak-anak juga mulai mengakses dosa yang dulunya seusia kalian belum dilakukan, ya. Kemudian kita melihat bahwa kita sebagai anak-anak muda itu dipilih tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Kalau kita nanti dibaca sendiri di rumah di Lukas 6 ayat 12 sampai 16 itu bahwa Tuhan Yesus itu berdoa semalam-malaman, ya, selama 12 jam berdoa untuk memilih 12 orang. Kalau secara terlihat atau eksplisit itu memang tidak kelihatan waktunya 12 jam, tapi kalau kita belajar firman itu mulai dari sore sampai pagi hari, bisa dihitung 12 jam. Memilih 12 orang. Jadi rata-rata ada 1 orang selama 1 jam dipilih Tuhan. Ini gambaran juga bahwa Tuhan ketika memilih kita anak-anak muda itu tidak sembarangan. Kalau dulu Tuhan memilih bukan penampilan luarnya, maka yang dihitung itu seperti Petrus, si nelayan, dan kawan-kawannya juga yang nelayan. Di 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat bagian yang tidak dapat dilihat manusia. Artinya apa? Bahwa kalian sebagai anak-anak roket itu harus memperhatikan kehidupan kerohanian kalian selagi masih muda, selagi masih remaja.
Jangan berpikir aku masih remaja, jadi masih bisa hidup sembarangan. Tidak ya, dari kecil, sedari anak-anak mesti memperhatikan ya, apa yang jadikan itu firman Tuhan atau yang nasihat melalui orang tua dan itu sesuai dengan firman Tuhan harus dilihat, diikuti. Karena bagian yang tidak kelihatan atau yang secara rohani di dalam diri kalian itu nanti kita lihat itu yang akan menentukan hidup kalian dipakai atau tidak oleh Tuhan di masa depan. Seperti yang terlihat di 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat bagian yang tidak dapat dilihat oleh manusia ya. Dan pilihan Tuhan itu Tuhan pilih yang terbaik. Tuhan Yesus mengambil semua orang ya. Ada yang orang bodoh, orang pintar seperti Paulus, orang yang kuat atau orang yang lemah, semua dipilih Tuhan, tapi dia menentukan pilihannya. Pilihannya apa? Pilihannya adalah Tuhan melihat sesuatu yang mungkin secara dunia tidak berarti, tetapi sebenarnya apa yang dilihat Tuhan itu adalah yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat dunia, tapi yang terbaik yang Tuhan pilih ya. Kalau kita ingat cerita mengenai Gideon, itu Gideon bersama 300 orang yang terdiri dari petani dan gembala itu mengalahkan 135.000 tentara Midian. Padahal waktu itu ada ribuan orang, tetapi Tuhan bilang tidak, saya tidak mau memilih yang ribuan karena nanti kalau kamu menang kamu berkata ini bukan Tuhan, ini saya sendiri, ini kami sendiri kekuatan kami. Maka Tuhan memilih hanya 300 orang mengalahkan 135.000 tentara. Daud seorang gembala diangkat Tuhan menjadi raja, padahal dulu dia hanya seorang gembala ternak ya. Musa dari istana Firaun, dia memang dididik sebagai orang yang terbaik, tetapi Tuhan mendidik dia kemudian menjadi hanya seorang gembala selama 40 tahun dan kemudian menjadi pemimpin Israel. Kita lihat bagaimana Tuhan memilih Saulus, seorang yang pintar, berpendidikan tinggi tetapi kejam, untuk menjadi pengikutnya dan menjadi Paulus. Tetapi sebenarnya pilihan Tuhan itu, kalau orang memilih, mungkin orang seperti ini bagaimana bisa dipilih, kelihatan penampilan luar, tapi bukan penampilan lahiriah yang akan membuat Allah tertarik, melainkan hati yang merindukan dan mengandalkan kehadiran Tuhan ya. Dan kalau kita hidup turut menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan, sebenarnya dunia tahu bahwa ada Roh Allah di dalam hidup kita ya. Coba kita baca di Kejadian 41 ayat 38-40. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak adalah orang demikian berakal budi yang bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat kelebihan daripadamu ya. Ini kita lihat ya, kalau kita menjaga kesucian hidup kita, tentu Roh Allah ada di dalam hidup kita, sekalipun kita anak-anak muda ya, seperti Yusuf. Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Dan ternyata ketika Roh Allah itu diam di dalam hidup kita, itu dilihat oleh dunia ya, dilihat oleh dunia. Kalau orang mencapai kesuksesan seperti Yusuf, biasanya orang yang dilihat adalah, jadilah seperti Yusuf seperti itu. Tetapi kita harus berpikir sebelumnya bagaimana Yusuf itu menjaga kesucian hidupnya. Jadi kalian sejari muda, sejari masih anak-anak itu tetap harus menjaga kesucian hidup seperti yang Bapak ceritakan di rahasia HP anak-anak SD, SMP ya. Tuhan mengenal Tuhan di dunia, mengenal Tuhan itu karena kita. Sehingga kita berdampak itu ketika dunia mengenal Tuhan karena kita ya. Di Daniel 2 ayat 46-48, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkan yang persembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkata Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel ya. Ini sekali lagi Bapak ulang-ulang bahwa ketika kita menjaga hidup kita di hadapan Tuhan, maka Roh Allah diam di dalam hidup kita dan dunia pun, orang pun akan tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita ya. Kalau di Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu
pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yeremia 17 ayat 5, begini firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kemudian Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya semua hidup masa depan kalian ya dari hari muda itu bisa ditentukan sejak hari ini. Kalau sejak hari ini dan hari-hari berikutnya kalian menjaga hidup itu berkenan pada Tuhan, maka masa depan itu sudah ada dan itu sudah kalian pegang di dalam tangan kalian anak-anak roket ya. Contoh, ada yang contoh salah milih. Adam dan Hawa salah menentukan pilihan sehingga diusir dari hidup. Saul dipilih Tuhan tapi ia menolak untuk taat dan ditolak. Salomo salah menentukan pilihan pada akhir hidupnya. Kita lihat akhir hidupnya Salomo walaupun dia sukses luar biasa tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yudas Iskariot itu lebih memilih mamon atau memilih uang daripada Tuhan Yesus ya. Kita kadang-kadang sering mendengar kenapa anak-anak Tuhan atau bahkan hamba-hamba Tuhan itu jatuh di dalam dosa. Itu karena kehendak bebas ya. Ketika seorang itu pelayanan di hadapan Tuhan, anak-anak muda melayani Tuhan, Tuhan memakai anak-anak muda, Tuhan memakai kita semua, dan Tuhan hadir, Roh Allah itu ada. Tetapi ketika ada satu pilihan, kehendak bebas itu tetap dihargai oleh Tuhan dan orang tetap bisa jatuh ketika dia salah memilih ya. Nah, yang ini Bapak sampaikan sekarang adalah bahwa kita itu berdampak sekalipun kita masih muda, kita menjadi contoh dan teladan ketika Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kecuali ia tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah kecuali kamu tinggal di dalam aku. Di ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuat banyak karena terpisah dariku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dampak yang luar biasa yang dunia alami pada saat kalian roket sekarang ataupun nanti pada saat kalian ada di masa depan itu adalah ketika kalian menjaga hidup kita kalian di hadapan Tuhan dan Roh Allah itu diam di dalam hidup kita ya. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita ya. Ya, ini ingat cerita tentang Yusuf ketika menjadi penguasa. Tetapi pikiran kita tidak boleh hanya tertuju kepada Yusuf ketika jadi penguasa. Pikiran kita harus tertuju kepada bagaimana Yusuf menolak untuk hidup tidak senonoh, menolak rayuan istri Potifar untuk berbuat dosa. Ketika dia lulus tes itu, dia melompat lebih jauh, maka Roh Allah yang diam di dalam tubuhnya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ialah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Maka Roh Allah yang ada di dalam dirinya itulah yang menjadikan dia berdampak luar biasa menjadi penguasa atas seluruh Mesir ya. Nah, ini tentang Daniel ya. Daniel kita tahu pada masa muda ya, pada waktu itu memang hukumnya masih hukum Taurat sehingga apa yang dilakukan Daniel itu adalah hal yang benar di hadapan Tuhan, bahwa dia menolak makanan raja, tetap taat pada Tuhan. Akhirnya Roh Allah diam di dalam Daniel dan orang pun bisa melihat, raja pun bisa melihat bahwa Roh Allah diam di dalam Daniel dan Tuhan menjagai Daniel dan Tuhan memakai Daniel bahkan bukan hanya di satu kerajaan, sampai 3 kerajaan berikutnya pun Daniel tetap dipakai sebagai seorang penguasa. Nanti kalian baca ayatnya di kisah kitab Daniel ini, kisah hidup Daniel. Daniel pun ketika dia dijebak oleh teman-temannya yang pejabat tinggi bahwa selama 10 hari tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali meminta permohonan atau berdoa pada raja, dia menolak. Karena raja itu bukan Tuhan, jadi dia tetap berdoa pada Tuhan. Tetapi ketika dia ditaruh di gua singa, Tuhan tetap melindungi dia. Dan dia tetap berdampak. Dipakai Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya, karena Roh Allah itu ada di dalam hidup siapa? Daniel ya. Nah, ingat
ini kalian baca lagi di kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak mau menyembah patung sesembahan raja ya. Semua seluruh bangsa menyembah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak. Dia tidak mau sembah. Dan Tuhan memakai 3 orang ini seperti Daniel di dalam pemerintahan ya. Dan ketika dia dibakar dalam api, itu tidak nampak, tidak terbakar maksudnya. Bahkan yang nampak ada 4 orang. Orang raja bilang, oh itu seperti ada anak dewa, ada Tuhan Yesus yang melindungi siapa? Daniel, yang melindungi Daniel. Nah ini hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika satu kali Israel diserang oleh satu kerajaan dan seorang anak perempuan yang masih kecil dibawa ke negaranya, kemudian seorang panglima dari negara itu sakit kusta, ya, anak kecil ini menjadi dampak dengan bersaksi, itu loh di Israel ada seorang nabi, namanya Nabi Elisa, pergilah ke sana, tentu nanti tuanku Naaman akan disembuhkan ya. Kemudian Naaman pergi, dia 7 kali berendam di Sungai Yordan, itu kalian tuh masih ingat ceritanya, dan akhirnya Naaman sembuh. Ini cerita ya. Kalau tadi kita cerita dampak yang besar-besar, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, ya dan banyak lagi. Tetapi kalau di sini anak kecil yang masih remaja yang ditawan sebagai budak pun bisa berdampak untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan ya, menyaksikan dan menjadi berkat bagi keluarga yang bukan keluarga Israel ya, Panglima Naaman. Jadi dari sini kalian bisa pahami apa yang dipahami. Sekalipun masih muda tetap harus berdampak, sekalipun masih muda tetap harus menjadi teladan, menjadi contoh. Karena kalau tidak menjadi teladan, tidak jadi contoh, kalian akan tidak ada gunanya, menjadi garam yang diinjak-injak orang. Dalam hal apa? Dalam hal kesucian hidupmu sehari-hari, ketaatanmu pada Tuhan ya setiap hari, maka untuk masa depanmu tidak perlu khawatir, Tuhan akan menjagaimu. Berdampak itu bukan hanya nanti kalau sudah menjadi besar, tetapi saat sekarang pun, saat kalian masih kecil tetap harus berdampak, sehingga Tuhan yang hidup di dalam tubuh kalian, Roh Allah yang hidup di dalam tubuh kalian itu yang akan membuat kalian berdampak menjadi alat bagi Tuhan, bagi kerajaan surga ya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadi yang terakhir ingat ya, dampak itu adalah pikirkan secara rohani dulu ya, hidup kesucianmu hidup. Barulah Tuhan akan memakaimu berdampak luas dan terlihat pada seluruh dunia ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan, ini saya lihat ada Kakak Ratu sama Kakak Glory, bisa dibuka videonya kan? Kakak Ratu, Kakak Glory bisa? Ya, yuk berdoa sudah. Puja berat firman Tuhan ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita menghadap Tuhan dan doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, pada sore hari ini kami telah belajar firman Tuhan dari Pak Iwan. Kiranya Engkau memberkati hamba yang membawakan firman. Biarlah kami pun yang mendengar, bukan kami hanya mendengar, tetapi juga kami melakukannya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ini Ratu apa Glory? Glory. Hah? Glory. Oh, Glory. Ratu kakaknya ya? Ya. Oh, adik ada di situ juga tuh? Adik siapa namanya kecil tuh?